Halo, Loha. Betul nih, Bu. Betul, Bu. Betul nggih? Berarti kalau kita punya apel gitu, kita iris sangat tipis gitu. Jangan sangat tebal loh ya. Kalau sangat tebal, maka luas permukaan atas dengan luasan permukaan bawah pasti berbeda. Tetapi kalau kita ngirisnya sangat tipis, maka luasan permukaan atas dengan luasan permukaan bawah irisan kan hampir sama seperti koin. Maka benda yang terbentuk apa? Kan seperti silinder, betul tidak? Halo? Loha? Betul, Bu. Betul sekali, berarti bendanya seperti silinder. Jadi kita batasi. DT kita itu sangat kecil. Maka untuk menyusun raca massa kita batasi. Waktu pengamatan kita sangat kecil. Sehingga perubahan massa, perubahan ketinggian cairannya, DH-nya itu sangat kecil. Ya toh, saya mendefinisikannya di sini ya. Nah, sekarang berarti DH-nya sangat kecil. Padahal kita mendefinisikan DH kita sangat kecil, sehingga benda kita seperti silinder. Ya toh, benda kita seperti silinder. Nah, kalau benda kita seperti silinder, sekarang kita akan mendefinisikan seperti di kasus kita kemarin. Kasus kita kemarin untuk silinder horizontal. Nah, sekarang ketinggian cairan kita itu menentukannya adalah sama dengan R besar kali X. Supaya mudah kita definisikan. X-nya ini kalau waktu pengosongannya berubah, maka besarnya X berubah. R besarnya adalah jari-jari tangki. Berarti ketinggian cairan kita, tak tulis ya, ketinggian cairan kita, H kita, itu adalah sama dengan R ditambah X. Seperti yang kemarin kasus kita. Jadi H kita, ketinggian cairan di dalam tangki, kita definisikan. Aduh, nah anotatornya susah ya. Aduh, ya pokoknya H itu sama dengan susah ya. Saya mau nulis ini kok susah banget. Nggak tahu maksudnya itu kenapa, trouble kayaknya. Berarti H kita sama dengan R besar plus X. Nah, berarti sekarang kita definisikan. Kita menggunakan dalil Pythagoras. Ukuran yang ke sini, tolong diperhatikan gerakan mouse saya, karena saya tidak bisa gambar. Ini nggak tahu ya dari tadi. Ini. Nah, ini. Nah, aduh, ini harusnya menyinggung ini ya. Menyinggung ini ya. Saya gambarnya kurang baik. Ini, ya Allah. Nah, untuk manis. Aduh, itu ngopet lagi. Ini berarti garis ini itu adalah R, jari-jari tangki. Sementara tinggi cairan itu sama dengan H. H itu apa? R plus X. Artinya apa? Kalau H berubah, tinggi cairan berubah, maka X itu akan berubah. Nah, sekarang kita mau mengaitkan ini, kalau ketinggian cairan itu berubah, maka X itu berubah, R kecil ini juga berubah, betul tidak? Penampang melintang benda kita berubah, betul tidak? Penggalan tadi, kita punya apel, kita potong gitu. Kalau pemotongannya itu posisinya berbeda, maka R kecilnya kita kan akan berbeda, karena luas penampangnya akan berbeda. Jadi ini adalah luas penampang atas dari seperti apel itu kan bentuk bola ya. Kalau membayangkan apel kita potong gitu, nak bola kan susah ya. Kita punya apel, mau kita iris tipis, mengirisnya melintang gitu. R-nya ini adalah penampang atasnya. Penampang atasnya kan berbentuk bola.
Maka kalau pemotongannya itu berubah, maka yang berubah apa saja? R kecil berubah, X juga berubah. Tergantung tebal potongan kita. Nah, sekarang kita mengaitkan ini untuk memperoleh nilainya. Ini kita menggunakan dalil Pitagoras. Betul ya, ini dalil Pitagoras ya. R kuadrat itu sama dengan R kecil kuadrat ditambah X kuadrat. Artinya, kalau kita memotongnya apel itu pada posisi yang berbeda, maka yang berubah apa? Tebal potongan dan luas penampangnya. R berubah, X berubah. Betul tidak? Ingat, X itu ketebalannya. Maka kalau kita memotong apel dengan ketebalan tertentu, maka yang berubah apa? Tergantung potongan kita kan, tebalnya mau berapa. Kalau tebalnya mau berapa, maka luas penampangnya kan tergantung hasil potongan kita. Nah, sekarang akibatnya apa? Maka kita membuat semacam persamaan untuk mengkorelasikan antara penampang dengan ketebalannya. Berarti R kecil kuadrat ya sama dengan jari-jari tangki kuadrat dikurangi ketebalan kita X kuadrat. Nah sekarang, dalam sekarang aja nggak apa-apa Mbak Bais, sebentar ya. Nah, iya Mbak, Bais nggak apa-apa. Ya itu sekarang dilihat yang korelasinya di persamaan Bernoulli, nggak apa-apa Mbak Bais. Dikorelasikan dengan persamaan Bernoulli tadi. Bentar ya, saya sambil. Itu tadi dikaitkan dengan persamaan Bernoulli kita. Monggo, kita ambilkan. Nah, dikorelasikan dengan persamaan Bernoulli. Maka yang berubah apanya ya? Coba dicari. Yang berubah apanya? Cari ya. Tadi itu di persamaan Bernoulli. Yo, dicari korelasinya antara R kecil, X kecil, R besar dengan ketinggian cairan di dalam tangki. Yuk, dicari korelasinya. Saya sambil dulu. Enggak apa Mbak, rupiahnya tadi ntar cepat apa? Ini kan ya. Ini buka belum Mbak? Ini karena Juli Agustus. Iya toh Juli Agustus kan? Iya. Kemarin itu toh Mbak Faiz bulan apa ya? Oh, September ya. Oke. Bu Faiz itu 2.517.500. Berarti kalau Mas Tor 2.500 kayaknya tadi ada sebentar. Mbak Faiz muka ayo dicari korelasinya antara R kecil, X, dan ketinggian cairan. Ini tadi. Itu di non sewu yang rekapannya di tanda tangan ya Mbak Faiz. Ya, oke. Karena itu hasil rekapan saya. Nah, ayo dicari korelasinya itu ada. Yuk, tinggal dicari korelasinya. 2.520 nanti kembali 2.501. Enggak apa-apa. 3. Bapak di sini 1 juta mau dihitung. Ini dihitung Mbak. Ini 500. Ini 2 jutanya. 30. Nah gini,
Ini dihitung dulu ya, 20.000. Ini yang 2.500 lagi, Mbak. Tak masukkan sini. Ya, itu 1 juta nggih. Ini itu 1 juta. Ya, sami-sami Bapak Is nggih. Amin, matur nuwun. Nah ini kan 20.000 ya toh. Ya toh Mbak Faiz 2517 500 toh, betul toh? Betul nanti. Ya. Ya matur nuwun, sehat Mbak Faiz, amin. Yo. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita akan mencari korelasinya. Tadi kan kita sudah menggunakan dalil Pythagoras ya, sehingga kita bisa menentukan korelasinya. Aduh ini kalau mau mencet ngilangin ini tuh susahnya ampun. Bentar ya, sabar ya, maaf ya, ini busesnya yang gaptek ya, jadi kalau mau menghilangkan itu tuh susah. Ya, ini mah muncul ini. Sekarang kita tadi laju besarnya massa yang keluar tadi berapa? Massa yang keluar dari tangki setiap saat berapa itu tadi? G kali rho kali dt. Ya toh? G kali rho kali dt. Nah, besarnya massa yang terakumulasi selama waktu dt berapa? Penggalan benda kita tadi berbentuk apa? Penggalan benda kita. Kalau dt-nya itu sangat kecil, maka penggalan benda kita berbentuk apa? Ada yang masih ingat tadi? Silinder. Pintar, silinder. Nah, berarti jari-jari silinder kita berapa? Tadi kan ada apel. Kita potong sangat tipis. Sehingga sel potongannya berbentuk silinder. Kalau tebal potongan kita tadi kita definisikan apa? Tebalnya potongan. Tadi dari gambar yang apel di atas tadi, tebal potongannya itu sama dengan apa tadi? Tebalnya sama dengan dx, pintar banget. Tebal potongan kita dx. Jari-jarinya gitu atau diameter bolehlah. Jari-jari atau diameter kan, kalau diameter kan 2 kali jari-jari. Maka kalau jari-jarinya, hasil potongan kita itu kalau tadi digambar sama dengan apa? Ini saya gerakkan susahnya, ampun. Aduh, sebentar ya. Kabar ya, aduh ibu sesnya itu yang gaptek kok. Gerakin di sini tuh angele. Maka volume silinder itu sama dengan apa? Kan perubahan massa kan sama dengan akumulasi, ya tidak. Jadi kalau neraca massa kita susun selama waktu dt, maka massa yang terakumulasi ya sama dengan perubahan massa cairan di dalam tangki. Cairan kita bentuk geometrinya kan mengikuti benda yang diikuti karena cairan kan gitu ya. Sehingga kita mendefinisikan kalau waktu pengamatan kita itu selama waktu dt, maka volume benda kita itu geometrinya adalah berbentuk silinder. Tebal silinder kita adalah dx. Kalau waktunya pemotongannya, waktu pengosongannya adalah selama waktu dt, ya toh. Maka jari-jari kita, jari-jari hasil penggalan kita, itu kan R kecil ini tadi, betul tidak? Kita mau memotong apel gitu, maka penampakannya kan berbentuk lingkaran, tebalnya adalah dx. Ya tahu kan sudah kita definisikan itu. Maka jari-jari potongan kita itu adalah R kecil tadi.
Ini kita penggal. Bisa tahu membayangkan kita mau makan apel, apelnya kita potong tipis banget gitu. Sehingga berbentuk silinder. Kan bisa berbentuk silinder. Nah, tebalnya adalah dx. Jari-jarinya adalah R. Sehingga perubahan akumulasinya atau perubahan masanya kan sama dengan rho pi R kuadrat kali dx. Betul tidak? Betul tidak? Perubahan massa cairan di dalam tangki kan sama dengan rho pi R kuadrat kali dx. Kenapa seperti itu? Karena bendanya berbentuk silinder. Karena kita batasi. Kalau dt-nya sangat kecil, maka dx-nya sangat kecil. Sehingga penggalan bendanya itu berbentuk silinder. Volume silinder kan luasan lingkaran kali tebal. Ya tidak. Berarti berapa? Pi R kuadrat kali dx. Berarti perubahan masanya berapa? Ya rho pi R kuadrat kali dx. Betul nggih? Nah, densitas kita adalah tetap. Berarti densitas di ruas kiri dan densitas di ruas kanan bisa dicoret. Persamaan kita tadi, dari persamaan Bernoulli, kan kita mendapatkan ini. Dari persamaan Bernoulli, itu kita mendapatkan bentuk ini. Z1 min Z2 itu kan sama dengan ketinggian cairan di dalam tangki, yaitu X plus R. Total tadi kan H itu kan sama dengan X plus R. H itu sama dengan apa? H itu adalah sama dengan Z1 min Z2. Sehingga kita mendapatkan Z1 min Z2 itu sama dengan apa? P2 kuadrat per 2G. Padahal Z1 min Z2 itu sama dengan ketinggian cairan di dalam tangki setiap saat. Berarti sama dengan apa? X plus R. Sama dengan P2 kuadrat per 2G. Betul ya? X plus R P2 kuadrat per 2G. Berarti P2 sama dengan apa? P2 sama dengan akar 2G kali X plus R. Ingat ya, P2 adalah kecepatan linier. Sehingga satuannya apa? Panjang per waktu. Satuannya adalah panjang per waktu. Kecepatan linearnya ketemu, V2. Sehingga debitnya ketemu, ya tidak. Debitnya tinggal dikalikan apa? Dikalikan luasan pengeluarannya. Luasan atau lubang pengeluaran. Lubang pengeluarannya kan sama dengan apa tadi? A kecil toh? Sehingga debit kita adalah P2 kali A. Betul ya? P2 itu sampai di sana. Berarti P2 kali A itu sama dengan debit. P2 kali A itu sama dengan debit. P2 kali A itu sama dengan debit. Betul nggih? Sehingga persamaan kita menjadi ini. Berarti A kali akar 2G kali X plus R. Betul toh? Ini adalah debit. Tadi rho-nya sudah dicoret ya. Berarti kali dt sama dengan apa? Pi R kuadrat kali dx. R kuadrat kita tadi pakai dalil Pitagoras. Tadi R kuadrat kita itu pakai dalil Pitagoras tadi. R kuadrat sama dengan R besar kuadrat min X kuadrat. Betul ya? Sehingga persamaan kita itu menjadi ini.
Berarti persamaan kita menjadi R kuadrat sama dengan R besar kuadrat dikurangi X kuadrat. Sehingga PD kita ini kan PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang masih bercampur. Saatnya kita pisahkan sekarang. Maka kita memperoleh DT sama dengan negatif Pi. Ini ingat ya, R kecil kuadrat itu sama dengan R kuadrat min E kuadrat. Sehingga DT sama dengan negatif Pi R kuadrat minus X kuadrat kali DX per A akar 2G R plus X. Nah, sekarang kita mendapatkan bentuk ini. Nah, DT adalah sama dengan ini, ya toh? Yang variabel apa ini? Yaitu X dan T. Kalau waktunya berubah, X kan berubah. Ketinggian cairan di dalam tangki kan berubah. Nah, tadi kita sudah mendapatkan definisi bahwa R plus X itu adalah sama dengan ketinggian cairan di dalam tangki setiap saat. R plus X kan sama dengan ketinggian cairan di dalam tangki setiap saat. Ingat, ngukur X itu harus di atas pusat sumbu ya. X itu kan di atas pusat sumbu, ya toh? X itu kita tadi mengukurnya dari pusat sumbu. Ya toh, sehingga X itu bisa posisinya bisa di atas pusat sumbu atau di bawah pusat sumbu, tergantung ketinggian cairannya. Dasar ngukurnya dari pusat sumbu. Seperti kemarin, seperti di waktu silinder horizontal. Nah, sehingga sekarang kita sudah mendapatkan definisi bahwa R plus X itu sama dengan ketinggian cairan setiap saat di dalam tangki. X itu adalah di atas pusat sumbu posisinya. Akibatnya apa? Maka karena persamaan kita ini itu adalah hubungan T dengan X. Maka sekarang kita rubah. Yang diketahui tadi kan bukan X. Datanya awal kita kan ketinggian cairan. Berarti ketinggian cairan itu R plus X. Ya tidak. Maka kita bisa mengatakan, maka R plus X itu sama dengan H. X kita berarti H minus R. Kita definisikan lagi ya, saya ulangi lagi. Kalau H itu adalah ketinggian cairan di dalam tangki setiap saat. Kalau X itu adalah posisinya di atas pusat sumbu. Sehingga ketinggian cairan di dalam tangki setiap saat ya sama dengan jari-jari tangki plus X. Iya toh? Sehingga X itu ya sama dengan ketinggian cairan setiap saat dikurangi dengan R besar. Nah, PD kita tadi kan hubungannya antara waktu dengan X. Padahal data kita yang diketahui tadi mula-mula adalah ketinggian cairan, berarti H. Akibatnya apa? Maka kita akan merubah X menjadi H. Ya toh? Berarti R plus X kita turunkan. Berarti akibatnya apa? R itu konstanta. Kalau kita turunkan sebuah bilangan konstan diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Maka kalau ada D R plus X, derivatif dari R plus X, maka R-nya adalah 0 kalau kita turunkan. Turunan dari X apa? DX. Turunan dari H apa? DH. Akibatnya DR plus X sama dengan DH. Akibatnya apa?
berarti DX-nya sama dengan DH. Sudah bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masukkan ke PD yang kita hasilkan. Maka PD kita menjadi apa? X-nya harus dirubah menjadi H. Sehingga PD kita menjadi bagaimana? Berarti DT sama dengan negatif P per A akar 2G kali R besar kuadrat. Nah, sekarang saatnya X-nya ini kita rubah menjadi H min R. Karena X kuadrat, maka menjadi apa? Negatif dalam kurung H minus R besar kuadrat. Betul tidak? Nah, R plus X ya sama dengan H. Sehingga PD kita menjadi ini. DX-nya kan sama dengan DH. Betul ya? Jangan bingung ya, jangan bingung. Nah, sehingga sekarang kita sederhanakan. Maka persamaan kita yang H minus R pangkat 2 kan menjadi apa? H kuadrat minus 2HR plus R kuadrat. Maka R kuadrat ini dikurangi R kuadrat ini, maka R kuadratnya hilang. Betul tidak? Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Persamaan kita menjadi DT negatif P per A akar 2G. Nah, menjadi apa? Negatif H kuadrat minus 2HR per akar H kali DH. Betul ya? Ini ada negatif kali negatif, maka menjadi positif. Sekarang ini kita sederhanakan. H kuadrat dibagi dengan akar H. Maka menjadi berapa? Ya H pangkat 3/2. Betul ya? H kuadrat dibagi akar H. Maka menjadi H pangkat 3/2. Betul nggih? Nah, sekarang negatif 2R kali H per akar H. H dibagi akar H. Maka menjadi apa? Ya jelas akar H. Betul tidak? Sehingga PD kita menjadi sangat sederhana. Betul tidak? Nah, saatnya kita selesaikan. Karena PD ini adalah PD dengan PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang sudah terpisah. Ini kan variabelnya sudah mengelompok. H dengan DH. DT-nya ini. Ini kan PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang sudah terpisah. Kalau variabelnya sudah terpisah, sekarang kita lihat. Rubah bebasnya ada berapa? Ada 1, yaitu T. Rubah tidak bebasnya ada berapa? Ada 1, yaitu H. Maka untuk mencari penyelesaian PD-nya ini langsung diapakan? Diintegralkan. Saatnya kita memilih. Apakah integral yang kita gunakan itu integral tertentu atau tidak tentu? Kalau keadaan batasnya sudah ada, ya kita lebih enak menyelesaikannya dengan integral tertentu. Karena apa? Tidak perlu mencari konstantanya. Besarnya konstanta tidak perlu kita cari. Ya toh langsung ketemu karena keadaan batasnya sudah ada. Nah, dalam kasus kita, apakah keadaan batasnya sudah diketahui atau tidak? Ya jelas sudah kok ya. Tadi sudah diketahui. Ketika waktunya mula-mula, T-nya sama dengan 0, ketinggian cairannya kan 3/4 tinggi tangki. Karena tangki kita itu berbentuk bola, maka tinggi tangki ya sama dengan diameter tangki. Betul tidak? Karena tadi informasinya di soal kan 3/4 tinggi tangki. Karena tangkinya berbentuk bola, ya jelas tinggi tangki yang sama dengan diameter tangki.
Berarti diameter tangki ya 2 kali R. Karena tadi jari-jari tangki sudah diketahui sebesar R. Sehingga pada waktu mula-mula besarnya cairan di dalam tangki yang menjadi berapa? 3/4 kali 2R. Maka menjadi berapa? Waktu mula-mula besarnya cairan di dalam tangki ketinggiannya adalah 3/2 kali R. Betul nggih? Nah, sekarang tadi di soal kita kan diminta untuk mencari ketika ketinggian cairan di dalam tangki, ketinggian cairan di dalam tangki itu adalah 1/4 tinggi tangki. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengosongkan? Kan gitu nggih. Berarti H kita adalah 1/4 kali 2R. Berarti waktu pengosongan yang kita cari kita notasikan dengan TP ya, TP waktu pengosongan. Berarti ketika tinggi cairannya adalah setengah dari jari-jari tangki. Berarti waktu pengosongannya berapa ya? Kalau ketinggian cairan di dalam tangki menjadi setengah dari tinggi tangki. Nah, keadaan batas kita sudah diketahui. Batas atasnya ini hanya setengah R. Batas bawahnya berapa? 3/2 R. Tinggal kita masukkan di integral, di mana? Di PD kita. Ya toh, PD kita selesaikan dengan integral tertentu. Sehingga bentuk integralnya menjadi bagaimana? Ya ini, dt batas atasnya TP, batas bawahnya 0. Sama dengan apa? Pi per A akar 2G. Ya toh, integral H, ini toh tadi, PD kita kan ini ya. PD kita ini, biar kelihatan. Ya aduh, ternyata tetap nggak kelihatan ya. Ini PD kita kan ini, ya kan? Berarti tetap nggak kelihatan, ya wis, ngalah ya, nggak apa-apa ya. Ini berarti integral H pangkat 3/2 minus 2R akar HDH. Batas bawahnya 3R/2, ya toh? Batas atasnya, batas bawahnya 3R/2. Batas atasnya R/2, betul ya? Sekarang ini integralnya mudah banget ya. Kalau integralnya itu H pangkat 3/2 DH, maka hasil integralnya berapa? Gampang ya. Kan 1/3/2 plus 1, berarti 1/5/2. 1/5/2 berarti 2/5, betul nggih? 1/5/2 maka menjadi 2/5 kan? 2/5 H pangkat 3/2 plus 1. 3/2 plus 1 berarti 5/2. Betul ya? Berarti persamaan kita hasil integralnya adalah 2/5 kali H pangkat 5/2 minus ini 2R. Integral kita adalah integral akar H DH, berarti hanya pangkat setengah. Hasil integralnya berapa? Berarti 1/2 plus 1, berarti 1/3/2. 1/3/2 kan sama dengan 2/3. Hanya pangkat berapa hasil integralnya? Berarti H pangkat setengah plus 1. Setengah plus 1 3/2. Maka hasil integralnya adalah 2/3 kali apa? H pangkat 3/2. Batas atas, batas bawah tinggal dimasukkan. Betul nggih? Berarti kita mendapatkan hasil ini. Satu persatu ya, batas atas dulu kita masukkan. Maka 2/5, batas atasnya kan R/2. Maka ini diganti. R/2 pangkat 5/2. Nah sekarang 2R kali 2/3. Batas atasnya dimasukkan, R/2 pangkat 3/2. Sekarang saatnya batas bawah dimasukkan. Minus dalam kurung, ya toh, batas bawahnya kan 3/2. 3/2
kali 3/2 R maksud saya. Maka menjadi 2/5. 3R/2 pangkat 5/2 minus 2R kali 2/3 kali 3R/2 pangkat 3/2. Sekarang kita kelompokkan. Yang R-nya pangkat 5/2 dengan R-nya yang pangkat 3/2 kita kelompokkan ya supaya memudahkan ya. Ini dalam rangka penyederhanaan kok. Nah, sebenarnya langkah ini tuh yang paling tidak saya suka. Kenapa? Kudu teliti ya toh. Masalah wae mumet gitu kan. Kita kelompokkan sekarang. Yang R-nya pangkat 5/2 kita kelompokkan. Yang R-nya pangkat 3/2 kita kelompokkan. Nah, sekarang aduh, ini jelimet ya. Sekarang yang ini kita kelompokkan dulu. Yang R-nya pangkat, oh ternyata semua kalau kita lihat di sini, R-nya pangkat 5/2. Ini R-nya pangkat berapa? R pangkat 1 dikalikan R pangkat 3/2. Maka menjadi R pangkat 5/2 ya. Maka ini R-nya pangkat 5/2. Yang ini sekarang kita lihat. R-nya jelas pangkat 5/2. Yang ini R pangkat 1 kali R pangkat 3/2. Maka menjadi R pangkat 5/2. Maka semua R-nya adalah pangkat 5/2. Ini hanya langkah penyederhanaan ya. Aduh, kesel ya kalau disebutkan. Ini tinggal penyederhanaan aja. Berarti yang pangkat ini, yang ini. Nah, ini kita sederhanakan. Ini kan pangkatnya R-nya pangkat 5/2 semua. Maka R pangkat 5/2 kita keluarkan. Yang ini bentuknya. Ya kan? Sekarang yang konstanta pangkat 5/2 kita kelompokkan. R-nya yang pangkat 5/2 berarti ini dan ini. Berarti kita kelompokkan. Maka hasilnya menjadi ini. Nanti tinggal dikoreksi aja ya. Ini hanya masalah penyederhanaan kok. Sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Baik, materi kita sudah kelar ya. Jangan lupa Senin kita kuis. Materinya dari pertemuan setelah UTS sampai materi hari ini. Masih sedikit ya, berarti hanya neraca massa di satu tangki. Neraca massa di lebih dari satu tangki, terus perpindahan panas, terus kemudian apa? Pengosongan. Materinya hanya itu kok. Ya, silakan dipelajari. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ayo kita review sejenak. Ayo, ada yang menyimpulkan langkah-langkah pengosongan cairan di dalam tangki? Langkah prosedurnya apa? Yuk, ayo, ada yang mewakili? Kan ini masih ada waktu 20 menit ya, ada yang mereview gitu ya, yuk. Ada yang mereview? Sebentar. Setelah kuliah ini sebentar lagi udah kelar kok, nggih. Karena tadi udah banyak yang nyelan. Baik. Ayo kita review. Kita review, yuk. Ada yang mewakili? Ayo, halo. Ada yang mewakili mereview sejenak? Ayo direview. Ada yang apa prosedurnya? Kalau pengosongan, atau kita lihat dulu. Kalau di problem neraca massa itu ya tinggal dilihat aja, nyaris sama. Ini review sejenak prosedurnya gimana? Ada yang mewakili? Ayo Sukma, kamu masih bisa Sukma. Yuk, mereview sejenak Sukma. Yuk, langkah-langkah menentukan pengosongan cairan di dalam tangki. Pertama apa dulu Sukma? Menentukan. Sebisanya aja ya Bu. Dalam gimana Suk? Sebisanya. Gak apa-apa ya Suk. Yang pertama menentukan neraca massa. Ya tidak. Pertama menentukan neraca massanya.
Sebelum menentukan neraca massa harus disetting apanya dulu, Suk? Lama pengamatan. Benar, pintar banget. Lama pengamatan. Setelah itu, karena lama pengamatannya disetting, maka bentuk neraca massanya adalah bentuk ke satu. Iya, pertama. Iya toh, input output sama dengan akumulasi. Betul. Iya. Nah, karena pengosongan tangki di sini kan tidak ada massa cairan yang masuk ya. Iya, Bu. Tinggal massa cairan yang keluar ya, Suk. Iya. Massa cairan yang keluar, cara menentukannya bagaimana, Suk? Dari debit dikali rho dikali dt. Bukan, no, dari persamaan Bernoulli, no. Oh iya, dari persamaan. Iya toh, Suk. Iya. Nah, orang dari persamaan Bernoulli dari mana? Iya toh. Jadi menentukan massa yang keluar itu adalah berdasarkan dari apa? Dari persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu menghubungkan apa? Titik 1 dan titik 2. Iya, titik 1 dan titik 2. Nah, dari persamaan Bernoulli kita ketemu apa? Ketemu kecepatan alir. Kecepatan keluarnya ya, Suk. Iya. Kecepatan keluar dari tangki. Nah, setelah kecepatan keluar dari tangki ketemu, kita ketemu apa, Suk? Ketemu debitnya. Betul. Debit itu kita gunakan untuk menentukan neraca massa di keluarnya. Menentukan massa yang keluar. Ya tidak. Jadi debit itu kita gunakan untuk menentukan jumlah massa yang keluar dari tangki. Nah, sekarang cara menentukan besarnya perubahan massa atau akumulasi massa di dalam tangki. Caranya bagaimana? Ada yang bisa mereview cara menentukan perubahan massa di dalam tangki? Ada yang bisa bantu? Biar tidak sukma semua. Bilkis bisa, Kis? Bilkis, bisa nggak, Kis? Atau Aisyah boleh, atau yang lain boleh. Abdur bisa enggak, Dur? Atau Miftah? Abdur boleh, Miftah boleh, atau yang lain juga boleh. Dari settingan itu. Gimana, Dur? Cara menentukan besarnya massa yang terakumulasi atau massa yang terakumulasi di dalam tangki, caranya gimana, Dur? Menentukan ini sih, Bu, maksudnya menyeting lama bentuknya ya, karena kan perubahan massa itu yang bisa kita tentukan kan volume bendanya, ya tidak? Iya, Bu, betul. Karena volume kan harus dikalikan dengan rotatur. Iya. Nah, supaya ketemu volumenya supaya mudah kita definisikan, maka langkah yang harus kita tempuh apa? Menyeting DP-nya. Menyeting lama pengamatan ya. Tahu. Betul nggak, Dur? Nggih, Bu, menyeting lama pengamatannya. Benar. Nah, lama pengamatannya harus bagaimana supaya volume bendanya itu bisa terdefinisikan, Dur? Kita menyetingnya sangat kecil, Bu. Setting waktunya sangat kecil sehingga bendanya tipis. Ya toh, kalau bendanya sangat tipis kita mudah untuk mendefinisikan. Kalau dari tangki silinder vertikal, kalau hasil penggalan bendanya berbentuk apa? Vertikal ya. Oh, berarti kerucut kayak gini ya, Bu? Kalau DT-nya sangat kecil, maka hasil penggalan bendanya kalau tangki silinder vertikal selama waktu DT yang kecil gitu, maka volume bendanya itu berbentuk apa? Volume bendanya mirip macam prisma gitu. Berbentuk silinder, Dur? Kalau vertikal, Iya toh, kalau vertikal. Oh iya, Bu. Tegak. Tangki tegak ya vertikal. Maka kan hasil bendanya itu kalau DT-nya sangat kecil, maka penggalan bendanya kan berbentuk silinder ya.
Sehingga Bu. volumenya dapat diketahui ya. Betul nggak? Betul, Bu. Sehingga kalau volumenya diketahui, maka perubahan massa cairan selama waktu DT bisa didefinisikan ya. Berarti Iya, Bu. kan tinggal rho kali perubahan volume. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kalau kalau tangkinya itu berbentuk silinder yang horizontal, silindernya tidur, horizontal. Kalau waktu pengamatannya sangat kecil, maka hasil penggalan bendanya berbentuk apa, Dur? Kayak yang sebelumnya mungkin itu kayak balok. Balok, pinter banget. Berarti volume balok itu sama dengan apa? Volume Panjang dikali lebar dikali tinggi, Bu. panjang kali lebar kali tebal. Ya toh, tergantung tebalnya didefinisikan apa. Oke. Kalau tangkinya itu berbentuk kerucut terbalik, kalau waktu pengamatannya itu sangat kecil, kalau kita review seperti ini kan enak. Kalau volume bendanya, kalau waktu pengamatannya itu sangat pendek, DT-nya sangat kecil, maka bendanya itu berbentuk apa? Kalau kalau kerucut terbalik. Tadi mungkin macam kayak apa prisma. Prisma kayak trapesium gitu nggak sih, Bu? Bukan, no. Kalau volume, ayo, ada yang bisa bantu? Ayo, Dud. Kalau DT-nya sangat kecil, maka bendanya berbentuk apa, Sok? Tadi, Sok? Silinder. Silinder, no, Dur. Iya tidak, jangan berbentuk prisma. Mumet kue nak dirimu memilih prisma, Dur. Volumenya susah. Ya toh kan harus mencari Aku kira miringin diameter atas sama diameter bawah dikalikan setengah kalau volume prisma. Ya tidak. Iya, benar. Mumet toh. Lu anak kalau DT-nya sangat kecil sehingga bendanya berbentuk silinder toh, Dur. Oh, oke Bu. Iya no, halo, hidupmu masih kelewat titik. Oh iya toh, Dur. Makanya DT-nya kita pilih kalau kerucut terbalik, maka bendanya itu berbentuk silinder. Luas silinder itu, kok luas? Itu volume 3 dimensi. Kalau volume silinder itu apa, Dur? Luas alas kali tinggi atau tebal sih, Bu? Luas alasnya sama dengan apa, Dur? Lingkaran jadi Pi dikali R kuadrat atau enggak jari-jari kuadrat. Padahal tadi R kuadrat di kerucut terbalik, R kecil itu kan selalu berubah. Tergantung dari tinggi cairan. Maka mencari R-nya dari mana tadi, R kecilnya? R kecilnya dari, karena ini ada pemiringannya sih, Bu. Jadi dari tangan itu dikali. Tangan theta H berarti kali tangan theta. Loh, kita sudah review gampang banget toh. Berarti pi R kuadrat. Padahal tangan theta kan sama dengan R besar per H besar. Iya tidak? Halo? Betul. Berarti untuk tangki kerucut terbalik sudah kita definisikan. Sekarang untuk tangki bentuk bola. Perubahan massanya itu sama dengan apa? Nah, kalau kita review gini, catatan Anda enak banget loh, sumprit. Kalau tangkinya berbentuk bola, maka kalau waktu pengamatannya itu sangat pendek, maka penggalan bendanya berbentuk apa? Apa, Dur? Boleh yang lain bisa bantu? Silinder juga kayaknya, Bu. Silinder juga, iya tidak? Benar tak, Dur? Okay. Nah, berarti silinder. Maka volume silinder itu sama dengan apa? Luas penampang dikalikan tebal. Tapi luas penampangnya, cara mencarinya berbeda dengan luas penampang di tangki berbentuk kerucut terbalik loh ya. Betul tidak? Halo? Oh. Iya tidak?
Luas penampangnya kan berbeda cara mencarinya dengan yang dikerucut terbalik. Kalau dikerucut terbalik, luas penampangnya kan berbentuk lingkaran. Tapi R-nya itu tergantung dari ketinggian cairan kali tangen theta. Betul tidak? Iya, Bu. Nah, tetapi kalau untuk bola, maka luas penampangnya sama dengan apa? Kita menggunakan dalil Pitagoras. Pitagoras. Iya tidak? Kan luas penampangnya sama dengan pi R kecil kuadrat. R kecil kuadrat itu sama dengan apa? R besar kuadrat dikurangi Ketinggian X. cairan di atas sumbu ya, Iya, Bu. kurangi X kuadrat, betul tidak? Nah, kita sudah mereview itu loh, enak banget loh. Anda sinaune wis kali turu iki, Mbak Sumprit. Wis sudah terpegang. Untuk tangki berbentuk silinder tegak, maka volumenya, perubahan volume itu perubahan akumulasi atau besarnya akumulasi kan sama dengan perubahan massa. Perubahan massanya sama dengan rho kali perubahan volume. Perubahan volumenya kan gampang. Pi per 4 kali D kuadrat kali DH. Wes rampung. Sekarang kalau tangkinya berbentuk silinder apa tadi? Silinder tidur. Maka kita juga menggunakan prinsip dalil Pitagoras. X-nya adalah, X-nya apa? X-nya kalau dalil Pitagoras di tangki berbentuk, X-nya itu berbentuk silinder tidur, X-nya adalah menentukannya di atas pusat Ya, sumbu. Ya tidak? Maka kan bendanya yang terbentuk apa kalau silinder tidur tadi? Silinder tidur, benda yang terbentuk adalah balok panjang kali lebar, volumenya panjang kali lebar kali tebalnya yang kita tentukan, dx. Berarti sekarang panjangnya berapa? Sudah diketahui, panjangnya kan panjang tangki. Sekarang lebarnya tangki, cara menentukan lebarnya tangki dari mana? Tadi menggunakan dalil Pitagoras. Jadi yang kita gunakan dalil Pitagoras itu adalah untuk silinder tidur dan apa? Bola. Betul tidak? Silinder tidur dan bola. Berarti R-nya itu lebarnya dari tangki tidur itu sama dengan 2 kali R kecil. Betul tidak? 2 kali R kecil. Berarti padahal R kecil kita sama dengan apa? Akar R besar kuadrat minus X kuadrat. Betul tidak? Halo? Nah, Iya. betul ya, Dur? Betul. Berarti 2 kali akar R besar kuadrat minus X kuadrat kali DX. Kalau untuk tangki berbentuk bola, maka R-nya itu, R kecilnya itu adalah hasil penggalan kita. Berarti besarnya perubahan massa ya rho kali pi kali R kuadrat kali apa tadi? Kali dx. Ya toh? R kuadratnya apa? R kecil kuadratnya tadi ya R besar kuadrat minus E kuadrat. Baik, kurang 3 menit. Ada lagi pertanyaan? Sudah kita review loh. Wah, gampang banget. Oh ya, sambil kita review materi yang sebelumnya. Kalau untuk tangki satu, untuk 2 tangki, kalau untuk 2 tangki, kalau tidak ada massa yang keluar dari sistem untuk siklus tertutup, maka kita pilih neraca massa apa sambil kita review supaya hasilnya baik-baik 100 semua. Kalau untuk siklus tertutup, untuk aliran 2 tangki, maka bentuk neraca massa yang kita pilih adalah apa? Neraca massa 1 dan neraca massa total A di kedua tangki. Betul tidak? Atau bentuk neraca massa di tangki 2
dengan neraca massa total A di kedua tangki. Kalau ada aliran yang keluar dari sistem, maka untuk menyelesaikan neraca konsentrasi di setiap tangki dengan apa? Yang keluar dari sistem, berarti kita meneracakan dari neraca massa di tangki 1 dan neraca massa di tangki 2. Kalau ada massa yang keluar dari sistem. Kalau neraca panas sekarang, kalau untuk di problem 2 tangki, maka untuk mengetahui perubahan suhu setiap saat di kedua tangki dengan menggunakan neraca panas di tangki 1 dan neraca panas di tangki 2. Loh, sudah kita review materinya itu Mbak Sumpret sedikit banget. Asal kepegang itu mesti 100. Iya toh, neraca masanya diuplak-uplak mesti Anda kalau megang itu wis keri tidur, Mbak. Sumpah tenan, gak bohong Bu Sis. Ya tidak. Konsepnya asal kepegang, menyelesaikannya gampang banget. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Suk, nggak ada ya Suk, sudah jelas ya Suk? Jelas ya Suk? Bu. Aisyah, jelas ya Ais? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bilkis, jelas ya Kis? Jelas, Bu. Dur, jelas ya Dur? Iya Bu, jelas. Alhamdulillah. Ya baik, karena waktunya sudah pas 11.50 kita tutup ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apalah. Pokoknya saya mohon maaf. Karena umur manusia tidak tahu ya. Jadi kita saling memaafkan. Baik, mohon maaf kalau ada salah-salahnya Bu Sis.